Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali saya Susan Latuperisa kembali bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam ruang virtual ini, di mana Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia berkolaborasi dengan para digital ministry. Kami selalu menyajikan topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan, bahkan hal-hal yang berbau dengan hukum dan hal apa saja yang bisa kita pelajari dalam pembelajaran di setiap Kamisnya. Nah, dalam 30 menit ke depan kita akan belajar dengan pakar pendidikan yang sangat handal dalam bidang pendidikan tentunya. Dan sebelum saya serahkan kepada narasumber kita malam hari ini, kita akan membahas topik tentang inovasi dalam pembelajaran, belajar bermakna dengan 3CM, learning. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Wahyudi, MPD, MCI. Pak Wahyudi adalah pengurus harian bidang 1 pengembangan pendidikan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Pak Wahyudi juga menjabat sebagai Ketua Wilayah 1 Pulau Jawa, Himpunan Dosen PGSD Indonesia, dan juga Ketua Pusat Studi 3CM Center UKSW. Pak Wahyudi juga adalah seorang konsultan pendidikan PPKS dan juga pengurus LP3S Salatiga. Nah, Bapak Ibu, kita tidak perlu berpanjang lebar lagi dari perkenalan singkat kita tadi dengan Pak Wahyudi. Bapak Ibu jangan di-skip live streaming kita malam hari ini, dan ada pertanyaan dipersilakan, kita akan diskusi dengan Pak Wahyudi dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Saya akan pimpin dan setelah doa saya serahkan ke Pak Wahyudi. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan di mana kami akan belajar pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, secara khusus untuk hamba-Mu Pak Wahyudi yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Tuhan berkati dengan segala persiapan yang ada. Tuhan juga pakai agar materi yang disampaikan menjadi berkat untuk setiap pendengar pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya langsung serahkan ke Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Kak Susan, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga teman-teman ya, praktisi pendidikan dan juga teman-teman yang berpelayanan di pendidikan. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana sebuah inovasi pembelajaran itu dilakukan, tetapi inovasi itu akan memberikan satu kesempatan begitu ya kepada peserta didik untuk mengalami satu aktivitas belajar yang bermakna, dan akhirnya akan memberikan satu kesempatan bagaimana seorang peserta didik ini kemudian dalam aktivitas belajarnya mendapatkan satu kesempatan untuk mengembangkan ya sikap baik, kebiasaan baik, dan akhirnya akan membentuk karakter baik bagi peserta didik. Dan inovasi yang saya ingin bagikan pada malam hari ini adalah inovasi yang saya kembangkan dalam bentuk model pembelajaran yang saya beri nama dengan 3CM Learning, yang ini nanti akan memberikan satu kesempatan aktivitas belajar bagi peserta didik yang memungkinkan mereka dalam situasi belajar yang menyenangkan, kemudian dikembangkan juga kemampuan berpikir kritis dan juga kreatifnya, tetapi di bagian akhir pembelajaran itu mereka akan mencoba memaknai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, sehingga pemaknaan aktivitas belajar itu akan memberikan kesempatan mereka membangun karakter baik mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, saya akan share begitu ya terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, baik, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, kalau bicara tentang inovasi dalam pembelajaran, ini saya mengambil dua tokoh begitu ya, dari Roger maupun dari Joyce dan juga Will. Yang ini saya mencoba belajar dari beliau bagaimana sebuah inovasi pembelajaran itu dilakukan. Dari Roger sendiri melihat inovasi itu sebagai sebuah gagasan, ya, praktik atau objek yang dianggap baru. Jadi apa yang ada itu menjadi sesuatu yang baru untuk individu atau kelompok
Dan yang terpenting di sini adalah ada satu bagian bagaimana sesuatu yang baru itu digunakan untuk meningkatkan ya efektivitas dalam proses belajar mengajar. Karena ini bicara tentang inovasi pembelajaran. Kemudian Joyce dan Will juga sama, bicara tentang sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga termasuk strategi, teknik, pendekatan, dan sebagainya. Endingnya adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi satu aktivitas belajar yang efektif. Nah, ini yang menjadi dasar tentang bagaimana sebuah inovasi itu kemudian dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, saya akan mencoba melihat begitu ya, mengapa inovasi pembelajaran ini harus dilakukan. Nah, ini yang menjadi penting, menjadi landasan filosofi kita begitu ya, di dalam setiap kali Bapak dan Ibu sebagai seorang pengajar kemudian melakukan proses pembelajaran itu di kelas. Nah, saya berangkat dari hasil penelitian si Dyer Bapak dan Ibu. Ya, zaman saya sekolah waktu lalu begitu ya, zaman saya SD, SMP, selalu dituntut tentang keberhasilan belajar itu ya dilihat dari prestasi akademiknya atau kemampuan kognitif gitu ya yang dicapai oleh seorang siswa. Itu yang saya dapatkan yang lalu begitu. Kemudian setelah saya belajar lagi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyer ini, saya mencoba untuk merenungkan dan merefleksikan. Ya, ternyata dalam satu konteks pembelajaran itu, kalau kita lihat hasil penelitian ini, ya, aspek kecerdasan atau intelijensi itu ternyata sebagian besar atau dalam hal ini adalah 2/3 itu didapatkan dari genetik atau bawaan lahir gitu ya, genetik dari si anak ini, dan 1/3 diperoleh dari pendidikan. Ini kaitannya dengan intelijensi atau kecerdasan. Tetapi dari sisi kreativitasnya, kalau kita lihat dari hasil penelitian Dyer ini, justru sebaliknya. Bagaimana pendidikan itu bisa mengantarkan peserta didik ini mengalami peningkatan kreativitas 2/3-nya, dan 1/3-nya itu dari genetik. Nah, dari hasil ini kemudian saya merenungkan begitu ya, bahwa memfasilitasi peserta didik menjadi pribadi yang kreatif itu ternyata lebih mungkin dilakukan daripada kita memaksakan semua harus ya secara kognitif harus bagus, harus tinggi nilainya. Nah, ini yang kemudian saya coba terapkan dan saya mencoba lakukan dalam aktivitas penelitian, sehingga memberi kesempatan mengembangkan kreativitas itu lebih mungkin dilakukan daripada kita memaksakan. Ya, karena ini saya seorang pengajar matematika, saya tidak bisa memaksakan, semua harus pintar matematika. Tetapi bagaimana mereka belajar matematika itu kemudian bisa memberikan fasilitas peserta didik ini menjadi pribadi yang kreatif. Nah, ini saya mencoba melihat hasil penelitiannya si Dyer. Kemudian berkembang lagi Bapak dan Ibu, berkembang lagi. Kalau hasil penelitian Dyer bagaimana kreativitas itu kemudian difasilitasi sehingga peserta didik kita mengalami satu peningkatan kreativitas. Setelah saya mencoba melihat kembali, ya, melihat kembali perkembangan, kemudian kebutuhan di dalam dunia kerja begitu ya, ternyata 10 faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, ya ini hasil penelitian dari Thomas Stanley Bapak dan Ibu, ternyata ya kalau kita lihat dari 10 ini yang menunjukkan intelijensi tidak muncul begitu ya. Justru hal-hal yang kaitannya dengan integritas ya, hal-hal yang sifatnya karakter baik begitu ya, jujur, disiplin, mudah bergaul, ya, kemudian semangat dan juga kepribadian kompetitif, dan juga di sini ada kreatif juga di bagian yang 10, bagian poin yang ke-10 itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ada satu pergeseran. Sekarang kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan ya, tidak selalu ditentukan dari keberhasilan dia secara akademik atau kognitif begitu ya. Ternyata justru kesuksesan itu bagian-bagian atau unsur yang penting atau faktor penting itu ketiga yang bagian utama itu justru jujur, disiplin, dan mudah bergaul. Nah, ini yang harus kemudian dilakukan pergeseran dalam aktivitas pembelajaran. Sehingga tidak lagi kemudian mencoba untuk
memberikan kesempatan dalam konteks kognitif dan juga kreativitas, tetapi juga memberi kesempatan dalam satu konteks untuk mengembangkan sikap baik. Makanya yang lalu Menteri Nadiem ya, Menteri Pendidikan yang lalu Bapak Nadiem mengatakan ya bahwa ijazah itu tidak mencerminkan begitu ya, tidak selalu mencerminkan tentang kemampuannya. Dan di sini yang kemudian sebagai praktisi dalam dunia pendidikan, maka kita perlu merubah ya cara belajar dan cara mengajar. Jadi tidak lagi hanya fokus ke intelektual atau EQ-nya atau juga kreativitas, tetapi juga dalam rangka untuk membentuk karakter baik dan juga memberikan makna dalam pembelajaran itu. Sehingga tidak berhenti pada IQ-nya, tapi ada EQ dan juga SQ-nya. Jadi emotional question-nya sama yang spiritual question-nya. Jadi kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritualnya. Nah ini ternyata menjadi satu bagian yang penting begitu ya. Sehingga ada satu konsep yang dinamakan sebagai whole person education. Ya, di mana seseorang disiapkan ya dalam konteks pendidikan itu tidak hanya pinter dari sisi akademiknya, tetapi dia juga harus disiapkan bagaimana dia menjadi pribadi yang terampil tetapi juga punya hati yang baik. Jadi ada 3 unsur ini, head, hand, dan juga heart. Nah, disinilah yang kemudian dinamakan sebagai konteks whole person education. Nah, disinilah nanti yang harus dikembalikan pada situasi belajar yang tidak lagi menggunakan cara yang lama, perlu dilakukan sebuah pembaruan. Di mana pembelajaran itu memberi kesempatan untuk menguatkan dari 3 hal ini. Nah, dari keadaan inilah yang nantinya akan menjadi tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran itu, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Nah, dari sini maka ada satu kesatuan tadi ya, antara IQ-nya, kemudian EQ dan juga SQ-nya menjadi satu kesatuan yang utuh begitu. Nah, ini yang nantinya perlu diberikan dalam konteks pembelajaran. Sehingga semua aktivitas dalam konteks ketiga hal ini akan membentuk satu karakter baik yang memberi makna. Nah, dalam konteks inilah kemudian dimunculkan salah satu aktivitas belajar yang harus dilakukan dalam aktivitas pembelajaran itu, di mana pembelajaran itu harus memberi kesempatan untuk membentuk karakter baik dan juga memberi makna. Nah, pemaknaan dalam pembelajaran itulah yang nanti akan memberi kesempatan terbangunnya karakter baik bagi peserta didik. Nah, dari konteks inilah Bapak dan Ibu, pada tahun 2017-18 saya mengembangkan satu model yang disebut sebagai model 3CM Learning. Nah, model 3CM Learning ini merupakan model di mana model ini tidak hanya bicara bagaimana kerja otak kiri, tetapi juga kerja otak kanan. Yang mana aktivitas belajarnya ini dilakukan dalam 3 hierarki aktivitas dan juga berpikir. Yang pertama itu dalam aktivitas school. Nah, ini bagaimana siswa itu belajar senang tapi tertantang begitu ya. Dan bagian yang kedua adalah critical. Bagaimana kondisi yang senang menantang itu kemudian mereka dinaikkan level berpikirnya untuk mengkritisi sesuatu. Nah, setelah mereka masuk ke dalam proses berpikir kritis itulah, mereka kita ajak untuk menganalisis dan juga mengevaluasi sehingga mereka mampu meng-create sesuatu dari aktivitas berpikir tadi. Sehingga ada aktivitas bagaimana mereka punya kesempatan untuk berkreativitas atau mengembangkan kreativitas mereka. Nah, dari situlah kemudian mereka kita ajak sama-sama untuk memaknai semua aktivitas yang sudah dilakukan itu sehingga akan membentuk satu karakter baik. Nah, ini yang menjadi aktivitas belajar yang saya katakan sebagai sebuah inovasi dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, sehingga dari proses itulah Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, bagaimana kemudian 3CM Learning ini memberi satu kesempatan. Mereka bisa mengalami proses belajar yang menyenangkan, menantang, kritis, kreatif, tetapi juga bermakna. Nah, ini yang menjadi 3 kelebihan dari 3CM Learning. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa ada satu hierarki yang runtun. Ya, hierarki yang runtun dalam sebuah kondisi
atau peristiwa atau dalam hal berpikir yang dimulai dari kondisi yang cool atau asik tadi. Ya, asik itu berarti memberikan satu kesempatan mereka mengalami satu kondisi yang menyenangkan tetapi menantang bagi mereka. Sehingga mereka bisa kita arahkan dalam satu keadaan di mana mereka akan berpikir kritis atau mengkritisi sesuatu. Nah, setelah itu baru diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi tadi, untuk menciptakan sesuatu yang kreatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam model ini ada satu kesempatan berkarya dalam setiap kali aktivitasnya. Sehingga mereka akan menghasilkan produk atau karya atau kreatif karena diberi kesempatan begitu ya. Dan itu wajib ada dalam aktivitas pembelajaran itu sebagai bentuk mereka mengkritisi dan juga mengevaluasi dari apa yang mereka sedang pelajari dan mereka coba pikirkan begitu. Nah, ini kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, di dalam bagian yang terakhir, di bagian meaningful itu, ada satu bagian di mana mereka akan terbantu atau mengalami proses pembentukan karakter baik atau pembiasaan baik dari memaknai dari setiap pengalaman belajar atau aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, sehingga dari pemaknaan yang mereka lakukan itu mereka akan diantarkan satu peristiwa atau satu keadaan sehingga mereka akan menghayati apa yang sedang mereka lakukan dalam proses pembelajaran itu. Nah, disitulah nanti mereka akan mengalami terus-menerus dan akhirnya terbentuklah satu habit pembentukan karakter di dalam setiap aktivitas belajar mereka. Nah, ini 3 kelebihan dari 3CM Learning. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam aktivitas pembelajaran pada saat 3CM Learning ini kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran dalam 4 hierarki berpikir tadi, dari cool, critical, kreatif, dan meaningful itu, kemudian saya menerjemahkan dalam konteks yang lebih sederhana lagi. Nah, dalam konteks cool tadi, dalam tahapan cool, ini peserta didik diberi kesempatan bagaimana mereka mengalami yang namanya saatnya bermain dan tantangan. Nah, di sini sebenarnya menjadi kunci bagaimana kita membawa anak-anak ini dalam situasi yang senang tadi Bapak dan Ibu, tetapi ada tantangan di sana. Nah, kemudian baru bagian yang kedua adalah saatnya mengkritisi. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian yang ketiga, yaitu saatnya berkreasi. Kemudian yang terakhir adalah saatnya merefleksi dan mengambil makna. Nah, ini adalah aktivitas belajar yang nantinya bisa dilakukan pada saat mereka belajar tentang sesuatu. Nah, inilah inovasi yang ditawarkan Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau dibuat dalam sintaknya, ini saya rasa nanti kita bisa lihat. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat contoh implementasinya, ya, supaya nanti kita bisa melihat saatnya bermain dan tantangan itu seperti apa, saatnya mengkritisi itu seperti apa, saatnya berkreasi itu seperti apa, saatnya merefleksi dan mengambil makna itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya mengambil contoh untuk pelajaran matematika. Karena matematika itu kan sering ya menjadi satu kondisi di mana anak itu seringkali ya menjauh, dengar matematika sulit, mendengar matematika menjadi sesuatu yang waduh, jadi repot lagi nih. Nah, dari situ kemudian saya tertantang untuk melakukan penelitian ini dan melihat dan mengambil contoh untuk mata pelajaran matematika. Sebagai contoh misalkan, ya, ini masuk bagian yang pertama, yaitu saatnya bermain dan tantangan atau cool Bapak dan Ibu. Dimulai dari sebuah permainan kecil begitu ya. Permainan kecil yang nanti kita naikkan levelnya, karena tadi bermain dan tantangan. Berarti nanti levelnya akan meningkat pada saat mereka diajak untuk memikirkan sesuatu. Misalkan ini Bapak dan Ibu, kita memberikan bagian yang pertama, misalkan kita memberikan 3 bilangan begitu ya, yaitu jumlah dari 1, 3, dan 5. Nah, ini akan sangat cepat sekali untuk dijawab. Yaitu langsung otomatis ini ya, cepat sekali. Karena hanya 1 tambah 3, 4 tambah 5, berarti 9. Ini dengan cepat akan dipikirkan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, ya ini mulai yang kedua. Kalau tadi 3, nah sekarang dari bilangan ganjil 1 sampai dengan bilangan yang ke-11. Nah, ini pasti mulai berpikir. Nah, dari situ mulai anak-anak diajak, berapa ya kira-kira ya?
Nah, mulai diajak supaya mereka tertantang dari setiap aktivitas yang mereka lakukan. Nah, pasti mereka butuh waktu untuk menyelesaikan itu. Ya, kemungkinan besar pasti ada anak yang menjawab itu. Ya, hasilnya adalah 36 gitu ya. Nah, ini jika bilangan ganjil 1 sampai dengan yang ke-11 begitu. Kemudian yang ketiga sekarang. Nah, ini bilangan ganjil. Bilangan yang pertama 1, kemudian bilangan ganjil yang terakhir adalah 999. Nah, pasti ini mereka akan mikir gitu. Nah, dari sini mereka baru digali gitu ya, diajak berpikir. Lah sekarang bagaimana kalau kita diberhadapkan dalam situasi seperti ini? Berarti kita kan tidak bisa berhenti ya, terus ya sudahlah, kita tidak menyelesaikan itu gitu. Ya, dari sinilah ya, dari bermain dan tantangan ini kemudian mereka diantarkan dalam untuk bermain dan tantangan, baru mereka kita ajak untuk saatnya mengkritisi atau critical. Nah, dari sinilah kemudian mereka kita ajak untuk berpikir dari kondisi yang ada. Nah, dimulai dari yang sederhana. Caranya adalah mereka kita ajak mencari fakta. Ya, fakta. Jadi fakta-fakta yang bisa kita lihat dari penjumlahan bilangan-bilangan ganjil tadi. Misalkan yang pertama, kalau bilangan ganjilnya hanya 2, maka hasilnya 4. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kalau bilangan ganjilnya ada 3, maka hasilnya 9. Kalau ada bilangan ganjilnya 4, hasilnya 16. Nah, dari sini mereka kita ajak untuk memikirkan ini, untuk mengkritisi ini dari bagian per bagiannya. Kalau 2, 4. Kalau ada 3 bilangan ganjil, 9. Kalau ada 4 bilangan ganjil, kok 16 ya? Nah, di sini dari fakta-fakta ini kemudian ditingkatkan level berpikirnya lagi. Dalam konteks dari fakta menjadi pola. Nah, kemudian kita naikkan levelnya lagi. Ini masih dalam saatnya mengkritisi atau critical. Jadi mereka kita ajak bicara dari fakta tadi menuju ke pola. Nah, kita perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Pada saat N-nya atau bilangan ganjilnya ada 2, berarti N-nya 2, maka hasilnya 4. Nah, kemudian kita coba untuk teliti, kita coba lihat apakah ada sesuatu yang istimewa ya. Oh, ternyata kalau N-nya 2, hasilnya 4, berarti ini 2 kali 2. Sekarang bagaimana kalau N-nya 3? Ya, N-nya 3. Ternyata hasilnya 9. Berarti kalau 9, oke, kalau 9 berarti 3 kali 3. Ada pola yang cantik, ada pola yang teratur terus begitu. Kalau N-nya 4 begitu ya, pada saat N-nya 4 ternyata hasilnya 16. Berarti 4. Nah, ini polanya teratur terus ya. Polanya teratur, polanya cantik begitu ya, yang menyatakan tentang jumlah dari bilangan ganjil itu. Kalau N-nya 2, maka hasilnya 4. 2 kali 2. Kalau N-nya 3, hasilnya 9. 3 kali 3. Kalau 4, hasilnya 16. 4 kali 4. Nah, dari sini mereka kita ajak untuk berpikir. Ada pola yang cantik gitu ya. Ada pola yang cantik dari, atau pola yang teratur dan cantik dari kejadian ini. Kemudian mereka coba kita ajak diskusi. Kalau N-nya 5 bagaimana? Berarti hasilnya berapa? 5 kali 5, berarti 25. Kalau N-nya 10? Oke, 10 kali 10, berarti 100. Nah, dari situ mereka akan menemukan pola cantik itu, keteraturan itu, begitu. Ya, kita ajak mereka berpikir, ada keteraturan, ada pola cantik yang terus-menerus. Kemudian kita ajak lagi berpikir yang lebih tinggi lagi. Sekarang kalau ini. Nah, kalau seperti ini N-nya berapa ini? Kalau ini N-nya berapa? Dan kita ajak mereka untuk melihat, ya. Pada saat ada bilangan ganjil pertama 1, bilangan ganjil yang terakhir adalah 59, berarti ini N-nya ada berapa ini? Oke ya. N-nya ada. Oke. Nah, N-nya 30. Kenapa 30? Nah, kita lihat di sini tadi, yang pertama tadi. Hal yang paling sederhana yang kecil-kecil tadi. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Oke ya, di sini 1 ini 3 hasilnya 2. Ya, berarti 1 tambah 3, 4 dibagi 2, 2. Ini N-nya 3. Ya, N-nya ada 3, bilangan pertamanya 1, bilangan terakhirnya 5. 1 tambah 5, 6 bagi 2, 3. Begitu seterusnya, sama dengan yang ini tadi.
Ya, pada saat bilangan pertama 1, bilangan terakhirnya 59, berarti 1 tambah 59 berapa? 60. Bagi 2, 30. Berarti jumlahnya berapa? Sama seperti yang tadi. Kalau N-nya 30, maka 30 kali 30. Berarti 900. Kemudian kalau yang ini tadi, yang sampai 999, berarti N-nya berapa? Sama seperti yang tadi. N satunya 1, N terakhirnya 99. 999. Berarti 1 ditambah 999 berarti berapa? Yes, 1000. 1000 bagi 2 berarti ada 500. Berarti kalau ada N-nya 500, berarti jumlahnya ada berapa? Nah, dari sini pola itu akan membantu. Ya, akan membantu mereka berpikir lebih tinggi lagi. Oh, berarti kalau bilangan ganjil yang pertama 1 sampai dengan yang ke 999, maka jumlahnya adalah 500 kali 500, yaitu 250.000. Nah, dari sini mereka kita ajak. Ada satu pola yang teratur. Ada pola yang cantik. Jadi ini belajar tentang keteraturan, belajar tentang pola cantik yang terus-menerus bisa kita amati dan akhirnya dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang levelnya lebih tinggi gitu. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, mereka kita ajak untuk membuat sebuah kesimpulan. Jadi kalau N-nya 10, maka jumlahnya 100. Kalau N-nya 20, berarti 20 kali 20, berarti 400. Kalau N-nya 500, berarti 500 kali 500. Kalau N-nya N, maka N kali N. Ya, ini tergantung nanti N-nya berapa. N-nya 15, ya berarti 15 kali 15. Akhirnya mereka mendapatkan untuk bilangan ganjil, ya, maka jumlah dari bilangan ganjil itu ya tergantung N-nya berapa, alias N kali N atau N kuadrat. Jadi disinilah akan memudahkan Bapak dan Ibu. Mereka mulai dari hal-hal yang tadi ya, bermain dan tantangan, kemudian mereka kita ajak berpikir, akhirnya mereka berpikir dari hal-hal yang kecil tadi. Mulai dari fakta, pola, keteraturan tadi ya, akhirnya mereka bisa menemukan kesimpulannya apa. Nah, kemudian bagian yang ketiga, yaitu saatnya berkreasi. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, setelah mereka diajak untuk mengkritisi, ya, kemudian mereka kita ajak untuk berkreasi. Kalau ini tadi mereka bicara tentang bilangan ganjilnya, maka bagian yang berikutnya mereka kita ajak. Nah, bagaimana kalau bilangan genap? Nah, disitulah nanti mereka akan kita ajak berpikir seperti yang tadi. Mulai dari fakta-fakta, pola-pola, dari pola cantik tadi. Akhirnya mereka juga akan menemukan juga untuk yang bilangan genap. Nah, kreasi inilah yang memberi kesempatan mereka berpikir lebih lagi dan menghasilkan karya setiap kali pertemuannya. Nah, ini kalau dilakukan terus-menerus, mereka akan menjadi anak yang kritis dan pasti kreatif. Karena selalu mereka diberi tantangan. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini bagaimana? Sehingga mereka akan mengalami sebuah proses berpikir yang berjenjang dan akhirnya mereka berada pada level tertingginya mereka, yaitu berkreasi atau mencipta. Level tertinggi dari taksonomi Bloom. Dan ini dilakukan secara tim begitu ya, sehingga mereka bisa diskusi, bisa menemukan akhirnya terkait dengan pola yang bilangan genapnya. Nah, dari sini kemudian mereka kita ajak merefleksi. Apa yang menarik dari peristiwa ini? Pengalaman baik yang didapatkan apa? Nah, disinilah makna dari pembelajaran itu Bapak dan Ibu. Jadi mereka tidak melulu bicara tentang bagaimana berpikir, bagaimana berkreasi, tetapi mereka memaknai apa ya dari apa yang saya pikirkan tadi, apa yang saya buat tadi, sikap baik apa yang saya bisa terapkan, apa yang saya bisa ambil. Nah, dari sini kemudian direfleksikan sama-sama. Ada beberapa hal baik yang mereka dapatkan. Ya, yang pertama adalah keteraturan. Ada fakta yang membentuk pola-pola yang cantik tadi. Ada keteraturan di sana. Nah, disitulah yang nanti kita akan tekankan bahwa ada keteraturan dalam setiap hal. Ada pola yang bisa kita lihat unik, bahkan cantik begitu. Ada kerjasama tim, ada kritis, ada kreatif. Tapi dalam hal ini saya akan menekankan tentang keteraturan tadi. Sebenarnya bicara matematika itu bicara keteraturan. Ada pola di sana. Kalau kita bisa menemukan keteraturan dan pola itu, pasti kita akan belajar lebih mudah. Nah, yang menjadi kendala kan biasanya kita tidak bisa menemukan atau kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat keteraturan itu atau pola itu.
Nah, disinilah yang nanti akhirnya kita tekankan bahwa ada keteraturan, ada pola unik yang bisa kita lihat. Nah, dari situ mereka akan memaknai, oh ternyata belajar itu tidak susah ya untuk matematika ya. Kalau kita mau melihat, mau mengkritisi apa dari semua yang kita pelajari itu. Nah, dari sini mereka mulai diajak, ada keteraturan, pola. Lah, mengapa kita harus belajar teratur? Mengapa kita perlu belajar pola yang unik atau cantik? Nah, kemudian mereka diajak untuk merefleksi dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh misalkan, ya, karena tadi ada pola keteraturan, ada pola unik atau cantik. Kemudian mereka diberhadapkan pada satu kondisi. Apa ya manfaatnya dalam hidup kita tentang keteraturan dan pola-pola tadi? Ternyata matematika juga mengajarkan kita tentang keteraturan. Belajar tentang pola yang unik gitu ya. Nah, kalau ini kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan begitu. Nah, ini kemudian mereka diberhadapkan pada satu kondisi ini Bapak dan Ibu untuk merefleksikan. Apa ya? Ternyata matematika kok ngajari keteraturan, pola cantik, pola unik gitu ya. Nah, terus mereka diajak gitu ya. Bagaimana kalau kita melihat ini gitu. Nah, mereka mulai diajak untuk bicara tentang keteraturan tadi, tentang pola yang cantik tadi, tentang pola yang unik tadi. Bagaimana kita melihat kalau kita diberhadapkan di rumah, di kamar kita dalam kondisi seperti ini. Nah, sehingga matematika pun mengajari kita tentang keteraturan itu. Nah, bagaimana kemudian mereka merefleksikan? Apakah kita diam melihat ini? Apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya mereka diajak ke dalam satu kondisi atau pola tentang keteraturan tadi. Bagaimana nanti sebuah sebuah barang atau dalam hal ini semua yang kita punya di kamar kita, ya kita buat menjadi sesuatu yang teratur. Ya, celana dikumpulkan dengan celana, baju dengan baju, dan barang-barang dikumpulkan sesuai dengan jenis dan fungsinya. Mereka diajak ke sana, diminta untuk membuat satu pola yang unik, pola yang cantik gitu untuk melihat kondisi seperti ini. Nah, dari sinilah mereka kita ajak untuk memaknai semua itu. Belajarnya matematika memang, tetapi mereka dapat pengalaman hidup tentang keteraturan tadi. Bagaimana kemudian keteraturan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akhirnya akan membentuk satu makna yang mereka bisa renungkan, mereka bisa refleksikan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan mendapatkan setiap kali belajar matematika itu tidak hanya bicara matematikanya, tetapi bagaimana itu diimplementasikan dalam hidup mereka. Kalau dalam hal ini tadi tentang keteraturan atau pola. Nah, kemudian kita coba naikkan lagi begitu ya. Kalau kita melihat ya dalam firman Tuhan, apakah Tuhan juga mengajarkan tentang keteraturan seperti matematika dan contoh dalam kehidupan kita tadi begitu. Nah, ini kita bisa masukkan ya. Kristen worldview-nya ada di sana. Bagaimana kemudian kita menghayati keteraturan itu yang tidak hanya berhenti pada matematika atau konteks hidup kita, tetapi juga bicara tentang keteraturan yang diajarkan Tuhan dalam firman-Nya begitu ya. Kalau kita mau melihat gitu ya Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, sejak awal Tuhan itu mengajarkan tentang urutan dan keteraturan. Ini hanya salah satu contoh aja. Ya, bagaimana Tuhan mengajari kita teratur urut ya, cantik gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tidak mencermati betul begitu ya bahwa apa yang ada di dalam kisah Alkitab atau dalam firman Tuhan itu ternyata juga terkait betul dalam konteks pembelajaran kita sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai kekristenan itu dalam konteks ini. Coba bayangkan gitu ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia dulu misalkan. Nah, dia mau tinggal di mana? Ya, dalam kegelapan mereka mau melakukan apa kan? Nah, ini Tuhan betul-betul sejak awal itu sudah mulai memikirkan hari pertama itu harus apa ya gitu. Dan akhirnya kita baru bisa merenungkan begitu ya, kenapa hari pertama terang dan gelap gitu ya. Tuhan memisahkan terang dan gelap gitu. Kemudian hari yang berikutnya ada cakrawala, langit dan bumi gitu ya. Kenapa bukan binatang air dan burung-burung gitu ya, atau binatang liar dan sebagainya gitu. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bahwa Tuhan pun ya dalam konteks Alkitab, Tuhan pun juga mengajarkan sebuah keteraturan. Nah, dari sinilah kita semakin kuatkan makna ini dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menghayati yang semula mereka tidak suka matematika, bisa berubah mindset-nya. Ternyata matematika mengajari hal yang baik. Matematika terkait dengan kehidupan kita. Bahkan matematika juga terkait dengan firman Tuhan.
yang mengajarkan tentang sesuatu. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu, maka pembelajaran bermakna itu bisa dilakukan atau meaningful-nya itu tadi. Nah, ini yang kami lakukan dalam 3CM ini mencoba memberikan inovasi. Jadi belajar itu tidak melulu tentang bagaimana mengajarkan mereka tentang berpikir, tidak melulu belajar tentang bagaimana mengantarkan mereka kreatif, tapi bagaimana mereka belajar untuk memaknai belajar itu sendiri dan juga mengambil nilai-nilai baik dari setiap apa yang mereka pelajari sehingga mereka mendapatkan satu pengalaman baik, dan pengalaman baik yang terus-menerus itulah yang akhirnya akan membentuk karakter baik mereka. Inilah Bapak dan Ibu salah satu contoh inovasi ya dalam pembelajaran, di mana pembelajaran itu dilakukan dalam konsep bermakna atau meaningful. Bagaimana mereka bisa memaknai setiap aktivitas belajar mereka sehingga mereka bisa mendapatkan nilai baik dari setiap hal yang mereka kerjakan. Nah, ini juga kalau kita lihat urutannya begitu ya, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 di situ Tuhan memberikan satu ilustrasi begitu ya tentang urutan tadi ya, mulai dari apa yang Tuhan ciptakan dalam keteraturan itu ya, mulai menciptakan bumi, langit, daratan dan sebagainya, mulai memisahkan dan sebagainya, itu semua benar-benar Tuhan pikirkan betul mana yang harus diutamakan. Dan di situ jelas sekali bahwa Tuhan tidak menginginkan ketidakteraturan. Nah, akhirnya mereka akan mendapatkan satu pengalaman baik dari pembelajaran bermakna mereka. Ya, demikian Kak Susan, apa yang bisa saya bagikan ya, karena waktunya sangat singkat begitu, sehingga kita perlu merefleksikan itu lebih lanjut, sehingga nanti bisa menjadi satu kebutuhan sekolah. Jika nanti diinginkan, nanti bisa dibuat satu workshop khusus begitu ya Kak Susan ya, supaya ini menjadi satu pengalaman yang bisa dinikmati dan bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolah dan memberi kesempatan pembelajaran bermakna dari aktivitas belajar yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Demikian Kak Susan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Susan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu semua ketahui malam hari ini cukup padat untuk Bapak Wahyudi punya jadwal. Karena ini bersamaan dengan raker juga ya. Jadi ini posisi kami di Bandung dan kami sedang raker gitu. Ya. Iya. Jadi karena kita juga cukup terbatas dengan waktu, mohon maaf saya harus membatasi karena ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya hanya bisa membatasi satu pertanyaan saja Pak Wahyudi malam hari ini. Oke, ya. Satu saja Pak. Oke. Ini dari akun YouTube Andri. Malam Pak, apa kelemahan potensial dari metode 3CM Learning dalam mencapai pembelajaran bermakna, terutama di lingkungan yang kurang mendukung Pak? Oke, ya. Baik. Terima kasih Kak Susan. Ini Kak Andri ya, terima kasih Kak Andri ya sudah memberikan satu pertanyaan begitu. Ada satu potensi kelemahan ya dari 3CM Learning ini, yaitu di bagian pertama, yaitu di bagian cool. Ya, cool ini kan bagian yang sangat menentukan bagaimana nanti aktivitas 3CM ini betul-betul dapat dilakukan. Sehingga potensi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan guru untuk menciptakan satu kondisi yang tadi saatnya bermain dan tantangan ya. Berarti namanya bermain dan tantangan itu kan harus menyenangkan. Nah, itu tugasnya guru. Manakala gurunya kurang kreatif untuk mencari begitu ya, mencari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan menantang dalam bentuk game, dalam bentuk pasal dan sebagainya atau peristiwa-peristiwa begitu, maka aktivitas 3CM ini juga nantinya akan kurang maksimal begitu ya, karena yang menjadi kunci itu justru di bagian cool-nya tadi. Karena cool itu nanti yang akan mengantarkan mereka naik pada level berpikir yang lebih tinggi. Karena matematika itu kan, ya mungkin Kak Susan juga mengalami ya, dengar matematika itu kan rasanya sudah wow gitu ya. Sudah divine dulu kan ya, sudah berjaga-jaga dulu. Bahkan kalau perlu menghindar gitu kan ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau kita lihat susunan otak kita Kak Susan, itu kan sebenarnya ada di bagian otak reptilia ya. Jadi kalau orang sudah tidak suka sesuatu, itu udah defense-nya kuat banget begitu ya, selalu menolak. Ya makanya di bagian pertama itu yang menurut saya menjadi sisi lemah kalau memang gurunya betul-betul tidak menghayati itu dan gurunya
kurang mengeksplor lebih banyak begitu ya untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan menantang. Begitu Kak Sultan dan juga Saudara Andri ya. Baik, terima kasih Pak Wahyudi untuk jawabannya. Kiranya menjawab ya Pak Andri atau Saudara Andri. Dan terima kasih Bapak Ibu semua juga yang sudah menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Ada beberapa komentar yang masuk. Mohon maaf saya harus skip dulu karena kita akan mengakhiri live streaming kita pada malam hari ini. Jadi di akhir dari live streaming kita Pak, ada closing statement dari Bapak, saya persilakan dan bisa langsung ditutup dalam doa. Oke, ya terima kasih Kak Susan. Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman ya yang ada di pendidikan begitu ya, bahwa tugas kita mengajar itu adalah bagaimana memfasilitasi ya peserta didik kita gitu ya. Dan belajar itu tidak melulu bukan hanya transfer knowledge atau mengantarkan mereka untuk tahu tentang sesuatu begitu ya, tetapi harus mampu mengantarkan mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan juga kreativitas mereka. Tetapi yang paling utama justru bagaimana pembelajaran itu akan memberi makna bagi anak itu sendiri, sehingga mereka bisa memaknai aktivitas belajar mereka, sehingga mereka menemukan itu ya hal-hal baik, kemudian pengalaman-pengalaman baik yang mereka bisa pakai ya untuk mengembangkan karakter baik mereka, sehingga mereka tidak hanya memaknai bahwa belajar itu untuk mencari pengetahuan, tetapi mereka juga belajar tentang bagaimana memaknai belajar itu sendiri, dan mereka bisa menghayati itu dalam kehidupan mereka dan mengimplementasikan hal-hal baik itu. Dan yang terakhir, jangan lupa di dalam pendidikan Kristen kita, maka kita juga perlu itu mengingat bahwa ada hal-hal baik dalam ajaran Kristen kita ya, Kristen worldview kita yang harus dimasukkan dalam pembelajaran itu untuk memberi makna dan memperkuat karakter baik mereka dalam aktivitas belajar yang bisa jadi diawali dari hal-hal yang mereka tidak senang, tapi dengan kondisi belajar yang kita berikan, maka mereka akan berubah, mengalami satu perubahan belajar yang akhirnya mereka mampu memaknai belajar itu sendiri dan akhirnya membentuk hal-hal baik bagi mereka, akhirnya juga akan lambat laun akan membentuk karakter baik bagi mereka. Begitu Kak Susan? Ya. Kita langsung tutup di dalam doa, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang bagaimana kami sebagai seorang pendidik dan juga praktisi di dalam dunia pendidikan, kami memberi kesempatan peserta didik kami untuk mengalami sebuah proses belajar yang bermakna. Belajar yang tidak hanya memberikan transfer knowledge, belajar yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang kritis dan kreatif, tetapi belajar yang mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan, pribadi-pribadi yang semakin menghayati hidup mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin dekat dengan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang seharusnya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Pak Wahyudi, terima kasih untuk malam hari ini. Pelayanannya sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Pak Wahyudi, Tuhan memberkati dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan percayakan Pak. Dan Tuhan memberkati keluarga juga. Kita jumpa lagi di minggu depan Bapak Ibu semua, dan jangan lupa pantengin terus semua sosial media MPK, akan ada banyak info-info yang bisa Bapak Ibu ikutin ke depannya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Susan, Tuhan memberkati kita semua.